Kadang-kadang saat kita mengalami sakit penyakit, muncul dalam diri kita rasa marah, tidak puas, bahkan dalam arti tertentu tegar hati. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, salve, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Selamat berjumpa dalam episode Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kerahiman yang selalu Kau nyatakan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita renungkan surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan seperti di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku, dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita renungkan bacaan hari ini dan kita hubungkan dengan sakit penyakit. Kadang-kadang saat kita mengalami sakit penyakit, muncul dalam diri kita rasa marah, tidak puas, bahkan dalam arti tertentu tegar hati terhadap kasih Allah yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam kehidupan kita.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk bersatu di dalam refleksi atas rahmat anugerah kesehatan bagi kita, termasuk juga ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, itu pun menjadi bagian dari anugerah tersebut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk memiliki satu kerendahan hati, menerima sakit penyakit kita, dan mempersatukannya dengan penderitaan Kristus sendiri. Tidak mudah tentu saja saat kita sedang mengalami sakit penyakit untuk memahami bahwa sakit itu anugerah. Saya pribadi mengalami dari sejak masih kecil, sakit penyakit selalu menyertai hidup saya, baik itu yang bersifat sementara, tetapi juga sakit penyakit yang mempunyai dampak cukup panjang sampai saat ini. Ketika saya pada usia masih kanak-kanak, saya masih SD, saya pernah jatuh dari pohon, terduduk, dan kemudian akibat dari jatuh itu saya alami sebagai dalam tanda kutip penderitaan sampai hari ini yang disebut dengan penjepitan saraf tulang belakang. Kalau sudah kambuh, waduh, rasanya luar biasa sakit. Pergerakan menjadi sangat terbatas, untuk tidur sakit, untuk duduk sakit, apalagi untuk bergerak, untuk berjalan sakit. Namun lama-kelamaan, seiring dengan perjalanan waktu, saya mengalami betapa sakit itu menjadi anugerah yang saya syukuri sampai hari ini. Mata saya yang kiri itu sudah dioperasi 4 kali. Mata yang kanan sudah dioperasi 2 kali. Sakit penyakit saya alami. Suatu kali saya mengalami tumor pita suara yang membuat tiba-tiba suara saya hilang sama sekali dan saya tidak bisa berbicara. Tentu ini menjadi penderitaan yang luar biasa pada saat mengalaminya. Namun dengan penuh syukur saya mempersembahkan diri kepada Tuhan dan syukur kepada Allah melalui penanganan medik yang sangat baik. Saya bisa dipulihkan setelah tumor tersebut diangkat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bisa membayangkan betapa menderitanya sebagai seorang imam, tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tetapi kemudian operasi yang dijalankan oleh dokter terhadap saya membawa kesembuhan sampai saat ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam semuanya itu saya bersyukur. Sehingga kalau saya mengatakan bahwa sakit penyakit adalah anugerah, itu merupakan bagian dari pengalaman hidup yang selama ini saya terima, saya gumuli sebagai bagian dari hidup saya. Syukur kepada Allah, dalam kelemahan itulah kuasanya sempurna bagi kita, bagi saya, bagi panjenengan semua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya.
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, terutama panjenengan yang saat ini sedang sakit, dijamah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehat, sembuh, dipulihkan seperti sedia kala. Apapun sakit penyakit panjenengan, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.